U dibaca panjang. Kalau ada huruf alif lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kebingungan, kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya agar dapat dengan mudah di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi nantinya untuk ilmu tajwidnya kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian nantinya ada media gambar yang kami tampilkan di dalam kami menjelaskannya, karena target yang ingin kami capai di dalam video pembelajaran yang kami buat, harapannya itu setelah menonton, Bapak Ibu dan juga adik semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, kemudian dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang nanti akan kami jelaskan dengan pelan-pelan agar dapat langsung mudah untuk dipahami, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak Ibu dan juga adik semuanya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Falaq ayat yang ke-1, 2, dan 3. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti nantinya untuk melatih melancarkan bacaan Al-Quran. Baru setelahnya nanti sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekarang mari bersama-sama kita membahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini qul a'u. A'u dibaca panjang. Kenapa kok a'u dibaca panjang? Tanda panjangnya a'u apa? Kita lihat media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam. Di situ kan ada huruf waw sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati biasanya. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah. Itu dia maksudnya sama saja, agar nanti tidak kebingungan ya dalam memahaminya. Ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun di situ ada tanda baca dhammah, itu ada harokat dhammah. Di bawahnya ada titik-titik kan, di bawah tanda baca dhammah itu, di bawah harokat dhammah itu rumus 2 warna hitam. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam itu, yakni apabila kita membaca Al-Quran, bertemulah kita dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran bertemu waw sukun. Huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah ini. Karena di sini ada waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, sehingga u dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf ra memiliki harokat fathah, tanda baca fathah. Huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga dengan menaikkan
pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Kemudian alif lam tanya huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kita lihat huruf fa. Huruf fa termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Termasuk kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf fa. Huruf fa huruf qamariyah. Maka dari segi hukum namanya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idhar nih. Dibaca jelas dia, terbaca dengan jelas, idhar qamari. Bil, nah terbaca dia. Bil falaq. Kemudian di sini huruf fa, kalau mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ya. Fa, fi, fu. Jangan pa, pi, pu. Jangan ya. Fa, fi, fu. Karena di antara sifat huruf fa itu memiliki sifat hams. Falaq. Kemudian huruf qaf. Jadi gini, pertama nih, kalau misalkan kita baca Al-Qur'an berwakaf di huruf qaf ini kita baca falaq. Jangan dibaca falaqi, baru berwakaf baru berhenti gitu. Jangan ya, salah. Kalau berwakaf di huruf qafnya kita sukunkan, kita matikan. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf nih di huruf yang tidak dibaca panjang, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca falaq. Huruf qaf ini kan dia sukun. Mohon maaf, maksud itu huruf qaf ini dia tidak dibaca panjang. Huruf qaf ini tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca falaq begitu. Nah, kemudian kan huruf qaf ini sukun. Sukun sebab disukunkan karena berwakaf, mati sebab kita matikan karena berwakaf. Nah, kemudian karena huruf qaf ini dia menjadi sukun kedudukannya, maka dia mantul falaq. Kenapa kok mantul? Lihat media gambar. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Nah, dihafal huruf-huruf yang 5 itu agar kita dapat mengetahui bacaan qalqalah. Nah, jadi terjadinya qalqalah itu, terjadinya pantulan itu kalau hurufnya sukun ya. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dalam keadaan sukun, baik itu sukunnya sukun asli atau sukun sebab disukunkan, mati sebab kita matikan karena berwakaf. Nah, pokoknya kalau dalam keadaan sukun dia mantul gitu. Huruf qaf ini kan dalam keadaan sukun. Sukun sebab kita sukunkan karena berwakaf tadi itu, mati sebab kita matikan karena berwakaf, maka dia mantul. Falaq. Dan ini dia masuknya itu kepada qalqalah kubra. Karena huruf qafnya ini sukunnya itu bukan sukun asli, tapi sukun sebab disukunkan dan dia berada di bacaan yang kita wakafkan. Nah, atau kalau misalkan masih bingung supaya lebih mudah, kalau baca Al-Qur'an berwakaf berhenti di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubra kayak gitu. Nah, ini kan berwakaf kita berhenti di huruf qalqalah kan, maka menjadi qalqalah kubra. Falaq, mantul gitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dilarang berwakaf, dilarang berhenti. Loh, tadi kok kita berwakaf di sini? Nah, jadi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat, maka tidak apa-apa kita berwakaf. Ini kan terletak di akhir ayat kan? Di akhir ayat 1 daripada surah Al-Falaq ini kan, maka kita tidak apa-apa berwakaf di wakaf mamnu ini. Tapi kalau di tengah-tengah ayat jangan ya. Kita wasolkan saja, jangan berwakaf karena di wakaf yang terlarang. Kemudian di sini non sukun atau huruf non mati, setelahnya di sini huruf shin. Perhatikan media gambar di layar. Itu di bawah panah yang warna biru pada media gambar, di situ ada kan tuh bacaannya non sukun garis miring tanwin. Dan seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin itu ada 3 bentuk tanda baca. Nanti ada baris 2 di atas huruf letaknya fathatain, nanti ada baris 2 di bawah huruf letaknya kasrotain, kemudian yang satunya lagi ada namanya dhammatain. Jadi gini, kalau kita baca Al-Qur'an itu setiap kita bertemu nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya kalau kita baca Al-Qur'an itu di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana. Tapi terjadinya hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya itu yang berfungsi untuk kita ketahui agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasal, baru itu nanti dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita baca Al-Qur'an bertemu nun sukun atau nun mati.
Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini ya, tanda huruf sukun atau huruf mati. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf shin. Nah, huruf shin ini yang perlu untuk kita ketahui huruf apa agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf shin itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu memiliki 15 huruf. Agar kita dapat menguasai hukumnya ikhfa hakiki, kita dapat mengetahui nih hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun, maka hafalah huruf yang 15 itu. Kalau kita hafal hurufnya, kita bakal tahu hukum tajwidnya gitu. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf shin itu dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun sukun dengan huruf shin itu letaknya dia pertengahan. Di tengah dia, tidak jauh juga tidak dekat tapi pertengahan. Maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca samar. Dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya. Kemudian juga dia didengungkan, digunahkan. Sehingga ini kita baca mil, jangan dibaca min gitu jangan. Kita samarkan mil, kemudian di bagian mil, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Mil syarri ma gitu. Huruf ra memiliki harokat kasroh, tanda baca kasroh, maka ini huruf ra kita baca tarkik, kita baca tipis. Syarri ma dibaca panjang. Kita lihat media gambar. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Di bawah harokat fathah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu, yakni apabila kita membaca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, baca Al-Quran bertemu alif. Nah, ini alif nih, yang disambung dengan huruf mim. Kita harus paham dan juga harus teliti. Karena nanti ada huruf alif yang disambung dan juga ada huruf alif yang tidak disambung. Maka kita harus paham dan juga harus teliti kayak gitu. Baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif, sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Karena di sini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma khalaqo, seperti itu. Nah, ini kalau kita berwakaf di huruf qaf, huruf qafnya kita matikan khalaqo. Nah, samalah penjelasan dengan di atas ini tadi. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Kemudian huruf qaf ini dia mantul karena dalam keadaan sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan kayak gitu. Mantul khalaq dan dia masuk pada qalqalah kubra. Qalqalah besar. Kemudian di sini ada tanda waqaf amnu, tadi sudah kita jelaskan ya, tadi sama nih penjelasannya sama ya. Langsung di bawah sini nun sukun tanya huruf shin sama ya, nun sukun huruf shin hukumnya ikhfa hakiki. Lebih lengkapnya ikhfa hakiki ausat. Huruf ra dibaca tarkik sama ya, dibaca tipis. Gha dibaca panjang juga sama. Kenapa kok ma dibaca panjang? Samalah kenapa kok gha dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 yang warna hitam. Jadi apa yang sudah kita jelaskan dengan detail tidak kami tampilkan lagi media gambarnya, tidak kami tampilkan lagi agar kita juga langsung latihan mengetahui tentang bantuan media gambar agar langsung bisa memahami tajwidnya dengan mudah kayak gitu. Ini kenapa kok gha dibaca panjang? Sama kenapa kok ma dibaca panjang? Baca Al-Qur'an bertemu alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sini gha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ghasiqin tanwin salahnya huruf hamzah. Nah, tadi kan sudah kami katakan tuh, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin salahnya huruf hamzah. Bagi Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif nih ada tanda bacanya, ini huruf hamzah gitu. Makanya ini tanwin setelahnya hamzah. Nah, di sini ada tanwin berarti terjadi hukum tajwid, setelahnya hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang perlu untuk kita ketahui agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf hamzah termasuk salah satu daripada huruf idhar halqi. Idhar halqi memiliki 6 huruf. Agar kita dapat menguasai hukum idhar halqi,
mengetahui hukumnya idhar halqi di surah apapun dan di ayat manapun, hafal huruf yang 6 itu gitu. Maka ini hukumnya idhar halqi. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah, huruf idhar halqi, maka hukumnya idhar halqi. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idhar halqi. Cara membaca idhar itu dibaca jelas, bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan, maka baca pendek saja. Ya, siqin idha, pendek gitu. Dha dibaca panjang, ini sama penjelasannya. Kenapa kok gha dibaca panjang? Kenapa kok ma dibaca panjang? Sama penjelasannya. Hanya saja ini huruf alifnya dia tidak disambung. Karena alif sebelumnya huruf dzal kan nggak bisa disambung kayak gitu. Baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, dibaca panjang. Nah, kalau ini kan huruf alifnya itu dia nggak disambung karena alif sebelumnya huruf dzal. Nah, nggak bisa dia huruf dzal ini sebelah sininya disambung, dia nggak bisa kan. Nah, makanya dia nggak disambung. Ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Ini dzal dibaca panjang. Madu tabi'i sesuai dengan rumus 3 warna. Idza waqab, huruf ba ini kalau berwakaf di huruf ba kita baca waqab, jangan dibaca waqaba, kita baca waqab. Sama penjelasannya karena kita berwakaf di huruf ba ini nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, hurufnya kita sukun, kita matikan. Kemudian kita lihat media gambar, huruf ba termasuk salah satu huruf qalqalah. Huruf ba ini kan sukun sebab kita sukunkan, mati kedudukannya sebab kita matikan karena berwakaf. Maka dia mantul waqab. Dan dia masuk kepada qalqalah kubra karena kita berwakaf atau berhenti di huruf qalqalah. Waqab. Kemudian di sini ada tanda waqaf bentuk lam. Ini namanya waqaf mamnu. Tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana maksudnya tadi. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Jika ada yang belum dipahami nih dari yang kami jelaskan, ya ada yang masih bingung atau masih bertanya-tanya ini apa nih gitu kan ya. Dari penjelasan yang kami sampaikan tuh masih ada yang belum dipahami, maka tanyakan saja pada kolom komentar di bawah. Nanti kami akan coba jelaskan kembali sampai Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwidnya dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.